Sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya, reproduksi terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan atau sperma dengan gamet betina atau ovum membentuk individu baru yang disebut dengan fertilasi. Hasil dari fertilasi atau pembuahan adalah terbentuknya zigot. Zigot kemudian mengalami pengembangan embrio hingga dilahirkan menjadi anak. Sebagai mamalia, termasuk manusia, bereproduksi secara seksual. Laki-laki akan menghasilkan sperma, sementara perempuan akan menghasilkan ovum. Sistem reproduksi pria. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Struktum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada struktum terdapat 2 buah testis. Testis adalah alat kelamin bagian dalam, fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis, fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dari cairan bersifat basah. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam utera. Cairan tersebut juga melapisi utera untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Vesikula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Sistem reproduksi wanita. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkaran luar dari rahim sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Cervix merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Endometrium menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak pembuluh darah. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim atau endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Saluran telur atau tuba fallopi atau oviduk terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan di kiri. Oviduk memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilasi atau pembuahan. Kandung telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Gametogenesis. Proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sel gamet terdiri dari gamet jantan atau spermatozoa yang dihasilkan di testis dan gamet betina atau ovum yang dihasilkan di ovarium. Sebelum saling bertemu dalam proses pembuahan, kedua sel kelamin ini perlu melalui proses pematangan untuk akhirnya dilepaskan. Spermatogenesis. Proses spermatogenesis terjadi di dalam testis. Sel spermatogonium akan membelah secara mitosis sehingga terbentuk spermatosis primer. Spermatosis primer akan membelah secara meiosis dan menghasilkan 2 spermatosis sekunder. Kedua spermatosis sekunder akan membelah lagi secara meiosis dan menghasilkan spermatid atau masing-masing yang selanjutnya akan menjadi sperma. Oogenesis terjadi dalam sistem reproduksi wanita. Proses pertumbuhan di mana sel telur utama atau ovum menjadi sel telur matang. Dalam proses pembentukannya dimulai sejak berada di dalam kandungan, yaitu di dalam ovari fetus wanita.
Fase menstruasi. Menstruasi adalah fase ketika dinding rahim menebal atau endometrium. Menstruasi terjadi ketika tidak ada implantasi embrio di endometrium. Fase menstruasi dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Proses fertilisasi 1. Fertilisasi adalah proses penggabungan sperma dan ovum. 2. Setelah ejakulasi ke dalam saluran reproduksi wanita, sperma akan tetap hidup selama beberapa hari. 3. Ovum akan tetap fertil selama 24 jam setelah ovulasi. 4. Sperma memasuki uterus, kontraksi pada dinding uterin akan membantu sperma mendekati ovum. 5. Pronukleus jantan akan melebur dengan pronukleus betina membentuk nukleus zigot yang diploid. 6. Zigot akan tumbuh menjadi embrio di dalam uterus sejak terjadi fertilisasi hingga dilahirkan. Proses kehamilan. Proses kehamilan dimulai ketika embrio ditanamkan di endometrium blastura, akan terus berkembang menjadi gastrula. Kemudian berlanjut ke tahap organogenesis hingga janin memiliki organ lengkap. Proses kehamilan ini dipengaruhi oleh HCG yang dapat merangsang pelepasan hormon estrogen dan progesteron. Macam-macam penyakit reproduksi. 1. Chlamydia. 2. Gonore. 3. Trichomoniasis. 4. Herpes genital. 5. Human papillomavirus atau HPV. 6. Hepatitis. 7. HIV, dan lain-lain. Ini dia penjelasannya. Chlamydia adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Chlamydia yang tidak segera diobati dapat meningkatkan resiko kemandulan, terutama pada wanita. Gonorrhea adalah suatu penyakit menular seksual disebut juga dengan kencing nanah yang umum disebabkan oleh bakteri. Trichomoniasis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi parasit. Herpes genital ada penyakit menular seksual pada pria dan wanita yang menyebabkan luka melepuh di area kelamin. Human papillomavirus adalah virus yang menyebabkan kutil kelamin dan kanker serta menyebar lewat hubungan intim. HIV merupakan virus yang menyerang semua sel yang memiliki penanda CD4+ di permukaan seperti makrofag dan limfosit T yang kita tahu merupakan komponen kekebalan tubuh. Contoh soal. Contoh soal ini kalian bisa menjawabnya di bawah video. Thank you.